wabarakatuh. Salam. Semoga Buya dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Saya mau bertanya, Buya, pernah dalam satu ceramah tentang zina, Buya menyampaikan kalau cara taubat dari zina salah satunya adalah dengan membenci segala sesuatu yang berkaitan dengan zina tersebut. Kalau yang pernah menzinahi sudah menjadi suaminya, bagaimana, Buya? Bagaimana seharusnya sikap perempuan tersebut kepada suaminya? Saya juga mau bertanya, Buya, apakah pernikahan pezina yang belum melaksanakan sholat taubat dan belum memohon ampun kepada Allah atas dosa zinanya itu sah, Buya? Apakah syarat sah pernikahan seorang pezina dengan pasangannya itu harus bertaubat dahulu, Buya? Dan ada satu lagi, Buya, apakah sholatnya seseorang yang pernah berzina tapi belum sholat taubat itu diterima, Buya? Soalnya saya pernah dengar kalau sholatnya seseorang yang pernah berzina itu tidak diterima selama 40 tahun jika belum bertaubat. Mohon penjelasannya, Buya. Tidak benar, supaya faham. Tidak benar sholatnya orang zina tidak terima 40 tahun, itu adalah hadis dusta palsu. Ini adalah biasanya pembawa pesan begitu, orang tidak berilmu. Sudah berzina nggak boleh sholat, kan kacau tambahan, itu bahaya banget. Itu nggak ada. Orang berzina dibuka pintunya oleh Allah, kalau mau tobat, mau sholat diterima. Jangan biasa dengar fatwa-fatwa begitu, itu membahayakan sekali. Diterima. Ini kan bahaya, Ustadz jarang ngaji, ngacung, hanya sudah zina dibilang 40 tahun tidak diterima. Tambah nggak sholat, na'udzubillah, sudah berzina nggak sholat, na'udzubillah, ya. Nggak seperti itu. Kemudian untuk bisa menikah tidak harus nunggu pakai sholat tobat. Untuk tobat tidak harus pakai sholat tobat. Tobat itu menyesali dosa itu, menangis, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, istighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak harus pakai sholat tobat dan sebagainya. Nah, sholat tobat sendiri adalah sebenarnya sholat hajat agar diampuni oleh Allah, kan begitu. Baik, jadi bisa, pernikahannya adalah sah. Pernikahan adalah sah. Kemudian yang ketiga adalah maksud kami membenci sesuatu. Kalau pernah berzina, hendaknya kita benci yang ada hubungannya dengan perzinaan itu apa? Agar kita tidak kembali kepada perzinaan. Misalnya kenangan tempat tersebut, mungkin lagu-lagunya, hadiahnya itu. Tapi kalau sudah menjadi suaminya, lupakan masa lalunya, pandang itu adalah suami yang halal, bukan yang haram dulu. Jangan sekali-kali mengenang kisah perzinaan sama sekali. Bahkan membayangkan sepelintas pun tidak, karena itu haram. Artinya membenci itu. Nah, sekarang halal, suaminya adalah halal. Kalau halal adalah halal, jadi jangan sampai dibandingkan. Mungkin kok terasa indah dulu, karena dulu ada setengah mencuri dan sebagainya. Sekarang banyak problem, hamil segala macam. Nggak bisa begitu. Halal harus dianggap lebih istimewa. Dan memang godaannya orang yang pernah melakukan zina biasanya begitu. Kenapa waktu berzina dulu kita terasa indah? Ada ngomong begitu. Di saat jadi suami biasa saja. Nah, ini kan iblis yang ngomong begitu. Karena di saat berzina setengah mencuri, kode ini dan sebagainya. Nah, ini adalah hawa nafsu setan. Tapi tidak. Nah, itu yang kami maksud adalah perzinaan yang pernah dilakukan betul-betul dia benci. Tapi sekarang sudah menjadi suaminya, halal ya sudah dijaga, dihormati, dan sama-sama menutup aib, tidak boleh cerita ke siapapun. Tidak boleh cerita ke siapapun. Biarpun sama-sama pernah berzina, sudah selesai. Allah jadi ahli jannah, ahli surga semuanya. Bertobat, menutup dengan catatan menutup aibnya. Semuanya sama menutup aib. Kalaupun terjadi amarah seperti apapun, jangan membongkar. Jangan bongkar aib. Suatu ketika ada orang di sini betul-betul gila. Istrinya datang duluan ke sini. Rupanya dipukul sama suaminya tuh sampai pahanya tuh biru. Saya tidak melihat, cuman karena dia histeris barangkali langsung dibuka begitu dia ngomong. Jangan dibuka. Sambil tidak buka, tak taunya setelah itu ngomong suaminya datang tak nyusul. Masih pakai sepatu dia. Masuk ke sepatu. Loh, kenapa Bapak? Bapak ini masuk rumah saya kok masalah, kenapa kok tidak? Marah dia kan. Kenapa dia kesini? Loh, yang datang dia, yang datang ke rumah saya biasa. Tak taunya bongkar-bongkaran, caci maki. Dia belum menikah dengan saya sudah berzina, sudah berhiasa pergi begini ini. Waduh, atau istrinya bilang, kau juga sudah berzina, caci maki depan kita. Ya Allah. Lah kalau nikah begitu nggak boleh, kalau modelnya akhlak begitu. Kalau sudah menikah, saling menutup, tidak usah bongkar-bongkaran, karena semuanya punya masa lalu kelam. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya, dan Allah akan ampuni. Maksudnya seperti itu. Jadi tolong ya, yang pernah melakukan itu sama sedih, takutlah, takut zina. Zina adalah kehinaan. Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Pengampun. Dan juga jangan percaya dengan omongan orang yang mengatakan tidak terima sholatnya 40 hari, tidak. Itu adalah palsu, dusta, dan itu dia boleh difatwakan, dan itu bohong. Itu bahaya banget itu. Orang berzina akan diampuni asalkan mau tobat, menyesali dosanya, benci dengan apa yang pernah dilakukannya. Nah, kemudian bab lain itu kan nasihat Buya.
kalau orang mau menikah hendaknya jangan menikah dengan yang pernah menzinai atau dizinai. Ini nasihat. Kenapa? Khawatir suatu ketika ada permasalahan bongkar-bongkaran. Paling enak adalah jika ada seorang dia pernah berzina, menikah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, sehingga dia berperan di depan laki-laki itu adalah sebagai wanita solehah, suci. Laki-laki yang pernah berzina hendaknya menikah dengan perempuan yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, sehingga di depan perempuan itu dia bisa berperan sebagai orang baik, sehingga bisa saling menghargai. Bukan menampakkan aib dan celahnya dulu, tapi jika karena satu keadaan dan sebagainya kok ternyata yang pernah saling berzina kok menikah, ya sah pernikahannya. Nggak usah nunggu apa-apa, ya cepat menikah daripada zina lebih banyak lagi. Dan akan diampuni oleh Allah, nggak harus 40 hari, nggak itu bohong. Amin. Itu ya. Baik. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah menjaga semuanya. Tolong takutlah kepada zina. Pintu halal dibuka, jangan mendekati pintu haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Subhanallah, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.